Om Swastiastu, Prada Corner dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Dewa Gede Bramanca, biasa dipanggil Abra di sini. Dan Astungkara di depan saya sudah ada Beli Teddy. Ya, Suksema Beli sudah meluangkan Suksema waktunya Muali. untuk hadir. Kepanjangan Beli Teddy ini namanya Beli Teddy Kris Primanata Putra, biasa dipanggil Beli Teddy. Beliau di sini sebagai Sekjen PP KMHDI. Sungguh luar biasa sekali Beli. Hari ini yang bisa kita lebih tepatnya sharing-sharing saja Beli ya. Iya, Tidak santai aja lah. terlalu ya, biar tidak terlalu formal karena Prada Corner ini sudah beberapa kali juga memberikan konten-konten seperti ini gitu. Nah, ini ada sedikit kuis nih Beli. Waduh. Modelannya kuis ya, teman-teman Waduh. semua. Deg-degan ini kita. kita ada 5 clue, nanti akan dipilih 3 oleh Beli Teddy. Silakan dipilih. Kenapa harus 5 nih Beli? Bisa tanya balik dong, kenapa? Oke, minta ditanya nih. Ini kenapa nih kira-kira 5 nih? Karena 5 ini adalah simbolik dari Pancasila. Sekarang kan bulan Juni nih Beli ya. Oke. Lahirnya Pancasila, terus lahirnya sang proklamator juga di bulan Juni ini. Oh, gitu. tadi bayangnya 5 kenapa 5? Oh, Pancasila nih kayaknya. Betul. Masuk juga. Nah, ini Beli pilih 3. Kenapa 3 lagi? Karena ya lagi dan lagi Trimurti, Trihita Karana, dan lain sebagainya. Trisakti juga. Betul, Trisakti juga. Boleh, silakan dipilih. Saya pilih ini. Ini sama ini. Oke, ini saya ambil. Disisihkan saja. Siap. Jadi Beli Teddy sudah memilih 3 clue-nya. Ini akan kita bahas satu persatu. Pertama adalah media sosial ya, teman-teman semua. Nah, ini bisa dibilang menjadi pegangan kita setiap hari bahkan ya, medsos ini. Apalagi saya termasuk Gen Z, Gen milenial, semuanya bahkan sudah terpengaruh oleh media sosial. Nah, Beli Teddy ini kan sebagai salah satu pengurus juga di KMHDI begitu. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah di KMHDI ini bagaimana KMHDI ini menggunakan media sosial dalam entah itu sosialisasinya itu atau penyebaran program-programnya gitu. Silakan Beli. Kalau misalnya soal sosial media ya, kalau kita bicara sosial media tadi host juga udah nyinggung kalau kita bangun pagi pun pasti pegang yang HP. Pertama tuh nggak mungkin kita stretching, itu nggak mungkin, pasti pegang HP cari siapa, apa sih notifikasi nih. Betul. Pacar udah ngabarin belum? Nah, itu tuh. Kan itu yang pertama. Kemudian kalau ditanya kenapa bagaimana KMHDI menggunakan sosial media? Kalau kita bicara sosial media kan mungkin semakin masif ini pasca COVID ya. Ya, karena kan pada sebelum COVID memang sosial media sudah ada, tapi semakin kita paham fungsinya, semakin sering kita gunakan ya pada masa COVID, karena kan kita hanya bisa bersua sama teman-teman pada saat COVID. Nah, kemudian bagaimana ya kita memanfaatkan semua sosial media yang ada. Salah satunya adalah yang paling sering digemari sama Gen Z adalah Instagram. Ya. Instagram. Dan salah satunya memang TikTok. Tapi kita belum banyak mengarah ke sana juga sebenarnya. Karena kalau TikTok kita perlu effort yang lebih besar, karena kan TikTok platform utamanya adalah video kan. Basicnya adalah video, dan tentu kita butuh talent, butuh konsep dan sebagainya. Maka sampai hari ini KMHDI masih memaksimalkan konten-konten di Instagram, misalnya semacam infografis. Misalnya kalau ada isu-isu yang memang kita ingin angkat, kita biasanya buat semacam infografis. Karena kan kalau kita hanya berbasis teks saja, misalnya tulisan-tulisan, itu kadang nggak dibaca. Kita sering misalnya kirim kajian tapi nggak dibaca. Maka itu infografis dengan tambahan gambar-gambar penunjang, dengan teks-teks yang dikit tapi mukul. Nah, itu yang biasa kita lakukan di sosial media, khususnya di Instagram. Itu sih. Oke. Ya, emang itu salah satu juga Beli ya. Salah satu metode yang dilakukan karena media sosial ini cepat sekali gitu Beli, entah dalam bentuk sosialisasinya tadi itu ataupun tadi Beli dari KMHDI menyebarkan dari infografis gitu. Dan apalagi ya tentang
media sosial ini kadang mempengaruhi cara pikir nih kita. Oke. Apalagi balik lagi sekarang tentang moderasi beragama. Open-minded seseorang, khususnya kita yang heterogen di Jakarta ini, kadang-kadang beda perspektif. Beda perspektif karena distraksi dari media sosial ini gitu. Yeah. Nah, bagaimana KMHDI menghadapi hal tersebut, apalagi kita dalam lingkungan yang heterogen? Tentunya di KMHDI juga beda-beda semua beli ya, beda-beda semua ya. Tidak hanya Bali saja ya teman-teman semua, tapi beda-beda semua. Nah, itu pertanyaan saya, bagaimana KMHDI ini mengatasi hal tersebut dalam perspektif lah, lebih condongnya ya, perspektif perbedaan pola pikir dari generasi muda ini gitu. Jadi sebelum saya masuk ke sana, Siap. kita juga harus pahami kalau misalnya memang saya pikir hampir di semua sosial media ya, itu yang muncul adalah di explore kita, baik itu TikTok, Facebook, Instagram atau apapun itu, yang muncul di timeline kita biasanya adalah kecenderungannya adalah hal yang biasanya kita klik, kan begitu. Dan apa yang saya klik dengan apa yang saudara host klik kan tentu beda. Benar. Gitu. Misalnya saya suka MotoGP, saya pasti ngeklik yang banyak MotoGP. Sedangkan misalnya suka kartun, misalnya anime, makanya anime akan banyak muncul. Nah, dari sana kan pasti sudah terpolarisasi nih. Apa yang muncul di sosial media. Dan kemudian bagaimana KMHDI bisa, dalam tanda kutip, kita tidak menyatukan persepsi ya, tapi bagaimana kita memberi batas toleransi kepada perspektif masing-masing gitu. Yang penting kan pada prinsipnya adalah setiap kita selalu menghargai pandangan pendapat orang, karena itu juga dijamin oleh undang-undang. Dan bahkan kalau KMHDI sendiri, kalau kita bicara dari Medan sampai Ambon, Medan paling barat yang kita punya cabang, kemudian Ambon paling timur, itu kan secara etnis berbeda, kemudian secara mungkin ritus juga berbeda, ritual, kadang-kadang bahasa juga beda. Ketika dipersatukan di forum nasional, maka di sana kita bicara satu tujuannya adalah bagaimana membuat organisasi ini menjadi lebih baik lagi ke depan, meskipun dengan perbedaan yang kita miliki. Betul. Saya pikir apa yang terjadi di Jakarta juga demikian. Kita datang dari banyak daerah dengan banyak dialek, banyak bahasa, dengan cara atau sudut pandang yang berbeda nih. Tapi kita punya tujuan yang sama, kurang lebih itulah kira-kira. Misalnya di sini Abraham misalnya dari mana, kemudian tadi ketua dari mana, kemudian disatukan di Prada misalnya di Jakarta. Jadi kan kita tidak memperjuangkan tujuan masing-masing, tapi kita punya tujuan yang sama. Saya pikir itu yang penting kan toleransi terhadap pandangan orang. Karena kan kita harus pahami juga, kita nggak bisa maksain pandangan satu sama lain, nggak bisa kita jadikan satu. Ketika kita tidak punya toleransi itu, ya itulah munculnya konflik-konflik itu ya. Akan jadi konflik kontra satu sama lain. Betul. Itu jadi insight juga buat kita, karena kenapa saya menanyakan itu Beli? Karena dari pengaruh media sosial yang sering kita lihat, nggak hanya di KMHDI gitu ya, di Prada pun, misalnya kita mengkritik sesuatu dari regulasi tertentu. Nah, orang-orang cara pandang ini dari teman saya gitu. Wah, ini mah organisasi komunitas begini cuman kerjanya demo-demo aja nih. Nah, karena sering lihat di media sosial gitu. Nah, ini yang perlu juga teman-teman Prada Corner lihat, bahwa kita sebagai anak muda itu kan pastinya berpikir kritis Beli ya. Dituntut untuk berpikir kritis gitu. Mengkritik adalah hal yang wajar gitu, agar tidak sampai ada stereotip seperti tadi gitu Beli. Gara-gara media sosial terdistraksi gitu, tidak mau ikut, jadi ya kadernya bakalan itu saja gitu. Nah, selain itu juga Beli, media sosial ini kan salah satu juga menjadi problema kita, dimana jika digunakan dengan baik pasti akan jadi baik gitu ya. Betul. Jika salah akan jadi salah. Saya ngelihat beberapa konten-konten juga dari KMHDI yang memang benar-benar menyuarakan dari apa yang semestinya disuarakan, kan memang begitu. Dari media sosial ini saya ingin tanyakan Beli, ada tidak salah satu konten-konten yang memang rutin dilakukan oleh KMHDI gitu di media sosial, entah berupa podcast itu ataukah
penyebaran flyer atau bagaimana gitu? Akan beli. Ya, kalau misalnya ditanya apakah ada konten-konten Ya. rutin, saya pikir konten-konten semacam KMHD mengkaji ya. Ya, kayak Di KMHD mengkaji itu selalu ada. Oke. Selalu ada biasanya. Jadi tiap bulan tuh bisa kita ngelihat momen-momen misalnya kayak Juni misalnya Hari Pancasila. Biasanya pasti akan ada konten yang membicarakan soal Pancasila. Tapi kan dari tahun berapa kita sudah peringati Hari Lahirnya Pancasila, Ya. kita kan pasti ya paling pembahasan seputaran itu aja. Jadi kita biasanya mengambil sudut pandang lain gitu. Dan misalnya kapan ya? Beberapa waktu lalu kita juga sempat untuk membuat kajian soal Hari Pancasila, tapi kita ambil perspektif dari pendidikan misalnya. Oke. Nah, melihat realitas pendidikan kita hari ini, kemudian kita gunakan perspektif Pancasila yang kita pahami sejak yang kita sudah diajarkan sejak SD sampai SMA, bahkan sampai kuliah kadang-kadang. Nah, udah cocok belum nih? Kalau belum, terjadi kesenjangan, nah dari sisi mana nih? Nah, biasanya kita bahas dari sana. Kalau misalnya kita sempat untuk membuat konten semacam ini audiovisual, maka kita akan create itu. Tapi kalau misalnya enggak, kita akan maksimalkan media-media yang kita punya, contohnya Instagram tadi. Jadi kita buatkan. Jadi teman-teman dari Departemen Kajian Isu membuat kajiannya secara semaksimal mungkin komprehensif dari segala aspek kita pertimbangkan. Kemudian bagaimana Departemen Kajian Isu juga berkoordinasi dengan departemen terkait untuk mengalihwahanakan. Jadi dari tulisan yang banyak itu kita peras lagi supaya sedikit, kemudian kita alihwahanakan supaya ada gambarnya juga, supaya teman-teman kader KMHD Indonesia lah khususnya dan followers media sosial KMHDI juga bisa membaca dan lebih ringan juga. Iya. Karena kan memang hari ini kan modelannya atau enggak trennya memang begitu. Betul. Nggak ada lagi macam kayak koran itu. Tidak berketik secara modelnya ya, catatan langsung gitu lah ya. Jadi kan sekarang kan kayak koran sudah nggak terlalu. Koran udah nggak, gitu. Bahkan semua udah berganti menjadi digital gitu ya sistemnya. Itu juga salah satu jadi branding juga, branding juga dari KMHDI. Buat teman-teman Prada juga, Prada Corner dimanapun berada, jika ingin melihat inti dari KMHDI itu bergerak kemana bisa dilihat tuh. Kadang saya juga sering lihat di PP KMHDI. Kayak kemarin beli Darmawan menyinggung tentang masalah isu yang sekarang yang lagi marak ini tentang tambang gitu ya. Itu dibuat semacam infografis itu modelnya. Betul. Jadi kita pun yang menonton, oh ada isu ini nih gitu. Kader-kadernya pun tahu gitu. Nah selain itu beli di KMHDI ini kan ada blog ya atau situs tertentu website yang bisa kita lihat ada. Ada. Oke. Jadi teman-teman bisa kunjungi juga websitenya agar bisa mengetahui nih plan-plan kerja dari PPKMHDI juga seperti apa gitu. Karena selain KMHDI mengkaji ada program lagi boleh dari KMHDI. Iya. Medsos. Tadi kalau soal website itu www.kmhd.org. Jadi, nanti kami catat deh. Jadi tolong dicatat. Dan kalau misalnya bisa program, kita punya program rutin namanya KMHD Mengajar. KMHD Mengajar kemarin tanggal 5 kalau nggak salah, tanggal 5 Mei. Itu kita sudah launching program itu bersama Ibu Menteri PPPA. Ada juga dihadiri Pak Dirjen di Kementerian PPPA. Dan kemudian di 1 bulan penuh itu sebenarnya sampai bulan ini masih ada berlangsung di beberapa cabang itu kita melakukan pengabdian. Kalau misalnya boleh sedikit jelasin soal KMHD Mengajar ini. KMHD Mengajar ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2015 dimulai dari KMHD Sumatera Selatan. Kemudian kalau nggak salah di tahun 2016-2017 diadopsi program tersebut menjadi program nasional. Jadi sejak tahun 2017 sampai sekarang ini 2024 itu menjadi program rutin KMHD setiap tahunnya. Bahkan umat-umat yang ada di pelosok itu sudah paham, sudah tahu program ini dari KMHDI. Kemudian aktivitasnya apa ya? Aktivitasnya semacam
memberikan pengajaran atau hal-hal ya ataupun materi-materi yang tidak didapatkan di sekolah. Jadi turun-turun langsung ke lapangan begitu. Iya, Oke. iya. Bahkan 2 tahun lalu, 4 tahun lalu ya, saya lupa. Saking semangatnya mengabdi itu di kalau nggak salah di Palupu ini, Iya. di Palupu. Sulawesi tapi ya. Iya, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Itu mereka kena ketimpa bencana. Jadi Iya. mau sedang jalan menuju desa untuk tempat kegiatan, di tengah jalan mereka terkena musibah lah, Oke. kena banjir. Jadi ada beberapa sepeda motor yang gini. Untung syukurnya teman-teman yang ke sana itu baik-baik aja. Gitu. Sabar. Dan tahun ini kalau tadi ngomongin topik masih media sosial, Ya. salah satu materi yang wajib dibawa di KMHD mengajar adalah bijak bermedia sosial. Bijak bermedia Bijak sosial. bermedia sosial. Ada. Jadi kan hari ini handphone, tab itu kan sangat mudah kita akses. Betul. Cukup dengan uang 500.000 kita bisa nyicil lah istilahnya, Iya. kan? Nyicil handphone semahal apapun. Tetapi kita nggak dibekali skills tool untuk bersosial media. Makanya ketika kita mencoba untuk mengkritik ataupun memberi masukan di sosial media itu ada yang bisa menyampaikan dengan baik. Iya. Dengan tujuan supaya kebijakan ini dirubah lah, Iya, gitu. betul. Tidak asal komen aja tuh. Iya, tapi di satu sisi ada juga yang mengumpat, misalnya ya mengumpat lah, Iya, bahasa-bahasa benar, mengumpat dengan bahasa kasar yang kita tidak enak baca. Tujuannya sama, cuman memang caranya yang berbeda. Caranya berbeda. Nah, skill untuk bersosialisasi di sosial media itu penting dan harus kita tanamkan ke generasi muda kita, khususnya Hindu di se-Indonesia nih, supaya nanti ketika dia megang HP, dia tahu mana yang boleh, mana yang enggak, dan ketika berkomentar, kira-kira dia sudah tahu komentarnya seperti apa dan risikonya bagaimana gitu. Wow, itu program dari KMHDI ya. Itu emang perlu sekali sebenarnya. Betul. Nggak hanya ya dari kader, kayak emang tentunya kan kita anak-anak muda ini yang perlu dididik ya. Menjadi aktor media sosial ini rata-rata anak muda semua beli gitu. Betul, Gen Z kalau Gen Z katanya. ya. Gen Z. Apa ya bisa istilahnya sekarang netizen Indo itu tak terbandingkan gitu ya kalau masalah mengkritik gitu. Tapi ya tadi punya caranya beli ya. Punya caranya, punya etikanya. Nah, di KMHDI sudah diajarkan seperti itu. Jadi ini juga menjadi edukasi juga buat teman-teman semuanya. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak hanya media sosial, apapun dalam digitalisasi begitu tentunya. Oke, itu untuk topik yang pertama, media sosial. Sudah kita bahas nih. Silakan, 2 lagi nih boleh kita ambil. Ya. Ya, bebas ya milihnya. Bebas. Oke. Siap. Nah, budaya lokal. Budaya lokal. Ngomongin soal budaya. Nah, balik lagi ke tadi. Indonesia ini kan heterogen, pluralisme gitu ya. Dan di KMHDI sudah ditunjukkan itu. Kader-kadernya banyak. Namun kan kita perspektifnya tentunya bergerak dalam background Hindu begitu ya. Iya, betul. Yang background Hindu. Nah, dalam budaya lokal ini kita melihat beberapa, khususnya di internal Hindu aja nih Bel ya. Kan bentar lagi nih, beberapa bulan lagi kita udah mulai Saraswati gitu. Ada nggak event-event dari KMHDI yang menyongsong Saraswati itu gitu? Atau ada plan dalam pembuatan ya itu entah event atau hanya dari medsos saja tadi gitu, gimana? Ya, kalau kita bicara soal Saraswati tadi kan dan juga budaya lokal ya. Jadi kan Hindu itu tidak banyak yang tahu juga ini sebenarnya. Hindu ini sebenarnya tidak hanya satu. Karena Hindu ini terfokus karena umatnya paling banyak di Bali. Orang-orang tuh mengira Hindu itu hanya ada di Bali. Hindu Bali saja dengan ritual yang begitu. Padahal sejatinya Hindu itu ada banyak. Ada Hindu Jawa, ada Hindu Tamil di Medan banyak itu. Yang baru peresmian tuh beli ya kemarin. Peresmian itu. Kemudian ada Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah dan juga di beberapa daerah. Kemudian di Sulawesi pun ada Hindu Alukta juga kalau nggak salah. Iya, betul. Jadi sebenarnya banyak banget. Dengan mereka Hindu tapi cara ritual itu kan jelas beda-beda. Kemudian kalau dari ke pertanyaan KMHD ini biasanya buat apa? Jadi selain KMHD mengajar, jadi KMHD mengajar itu biasanya kita laksanakan di setiap bulan Mei dalam rangka menyongsong Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei itu. Kemudian
apa yang kita lakukan untuk menyongsong dalam tanda kutip hari pendidikannya Hindu. Nah, gitu. Jadi mungkin udah beberapa tahun, 3 tahun, mungkin 3 tahun terakhir ini KMHDI sudah terbiasa untuk melakukan malam sastra istilahnya. Ya, Malam sastra diskusi. Jadi kita minta teman-teman cabang, teman-teman daerah KMHDI Indonesia itu untuk melaksanakan diskusi. Bicara apapun boleh. oke. Jadi kan kita nggak cuma bicara soal Hindu saja. Kenapa Saraswati menjadi simbol Nah, itu mah udah searching aja udah iya, kan? gampang tuh ya. Tapi bagaimana kita mengaitkan antara pendidikan atau enggak Hari Saraswati itu dari perspektif Hindu dengan fenomena-fenomena sekarang. Relevankah Hari Saraswati ini dengan fenomena sosial? Iya. Kadang kan Hindu itu kekurangan sudut pandang itu. Ya. Dan selain itu, kalau saya melihat juga, kita juga kekurangan orang figur yang bisa menjadi corong kita untuk menyampaikan bahwa ajaran agama ini relevan dengan fenomena hari ini, kayak gitu. Sehingga beberapa kali juga kita buat podcast semacam ini untuk bicara soal relevan atau enggak. Misalnya kayak pada saat beberapa tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu, ketika ramai-ramai naiknya harga BBM, banyak nih ada yang mendukung aksi demonstrasinya KMHDI. Tapi ada juga yang enggak. Ada juga yang kontra. Karena kan memang Hindu dikenal sebagai agama yang damai dan sebagainya. Ya. Nah, kita mengundang tokoh-tokoh Hindu yang paham soal ajaran Hindu. Sebenarnya boleh apa enggak sih nih Hindu ini demo? Nah, ini kan menarik ini. Nah, itulah yang kita dorong ke teman-teman di cabang, di daerah untuk membahas. Kira-kira misalnya kemarin juga ada isu child free misalnya. Child free itu kan komitmen untuk menikah, tapi komitmen juga untuk tidak punya anak. Betul. Dari sudut pandang Hindu, kira-kira bagaimana melihat ini? Boleh apa enggak sih? Pastinya kan enggak, itu ya. Itu kan jarang dibahas. Iya, jarang dibahas ya. Tapi secara ilmu ilmiah memang ada. Tapi kita sebagai agama, sebagai pemeluk agama Hindu, melihat fenomena itu, ini boleh apa enggak ya? Ya. Gitu. Apalagi kita yang tinggal di Jakarta, kan sudah modern banget ketika kita pulang kampung. Apa ini kampung ini? Gitu kan. Jadi kalau itulah. Jadi kita tidak melulu untuk bicara soal kita itu tadi. Jadi kegiatannya adalah malam sastra. Pembahasannya apa bebas saja, selama itu selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran Hindu. Gitu. Karena kan konteksnya adalah itu kan hari turunnya ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana pengetahuan Hindu khususnya dengan relevansi fenomena sekarang. Itu sih. Ya, bagus banget itu teman-teman semuanya. Karena kalau kita melihat beberapa sekarang tokoh-tokoh umat Hindu ini, ada beberapa gitu yang terlalu istilahnya eksklusif gitu lah. Hanya memberikan pemahaman tentang spesifik Hindu Bali gitu. Tapi jarang juga yang inklusif, meratakan semua dari Nusantara ini. Dan bagus sekali itu dari program KMHDI biar Saraswati kita kaitkan dengan tadi pendidikan bisa, atau kaitkan dengan di Alukta seperti apa sih gitu misalnya. Boleh tuh undang beberapa dari perwakilan-perwakilan tokoh-tokoh di sana. Tokoh-tokoh di sana gitu, atau enggak pemuda-pemudanya, biar mereka punya relevansinya gitu tentang Saraswati ini. Ya, itu emang kelihatan sekali ada ada suatu pergerakan gitu ya dari KMHDI ini ya, berupa malam sastra. Karena di malam itu kan sering kita begadang ya. Begadang sampai pagi, kemudian yang penting boleh ngomong apa aja, yang penting konteksnya pengetahuan. Jangan asal-asalan kayak gitu. Lagi tentang budaya lokal, ini di Jakarta lagi, kita melihat di Jakarta lagi gitu. Heterogen dari masyarakatnya kadang selalu distereotipkan dengan Hindu Bali gitu, dengan Hindu Bali. Program dari KMHDI kan biasanya mengikuti dari runtutan budaya-budaya yang ada di Bali gitu ya, tradisi yang ada di Bali. Pernah tidak ataukah ada plan gitu, misalnya ada di Alukta nih, misalnya di PD KMHDI di Alukta kalau nggak salah di Sulawesi Barat ya gitu. Apakah pernah mengikuti agenda dari budaya mereka gitu, atau dari misalnya di Hindu Buru atau di Kairingan, pernah tidak beli?
atau ada plan gitu. Hmm. Tidak mengikuti hari besar dalam tanda kutip Bali saja gitu ya. Ya, Dari Kamade. sebelum menjawab itu, per hari ini Heeh. organisasi kemasyarakatan, kemahasiswaan, kepemudaan seperti KMHD maupun Prada punya satu tantangan. Oke. Tantangannya adalah bagaimana kita menggait calon anggota. Oke, itu pertama. Mengingat hari ini Gen Z terutama, ini saudara-saudaranya Abra nih, Nah, itu untuk mau ikut, dia harus tahu dia dapat apa dan kapan. feedback ya. Mereka pikirin Ya, feedback tuh. value Value, yang dia dapatnya apa. Dia nggak pengen lama-lama. Jadi makanya saya sering bilang sama kader-kader saya di cabang maupun di daerah, tantangan kita adalah salah satunya adalah bagaimana kita bisa menggait kawan-kawan Gen Z ini untuk bergabung dan mau berjuang di organisasi kita, baik itu KMHD maupun Prada. Kayak gitu. Kemudian salah satunya memang adalah pendekatan budaya lokal. Ya. Salah satu yang bisa kita ambil. Misalnya kayak di Bali. Di Bali terkenal dengan budayanya. Ya. Apa ya, menggambar tabuh, tari, maupun bikin ogoh-ogoh misalnya. Ya. Itu bisa jadi pendekatan secara pelan-pelan, kayak gitu. Termasuk juga di tempat-tempat lain. Kemudian apakah KMHD ada plan? Sebenarnya sejak saya ber-KMHD di tahun 2016 sampai sekarang, itu di setiap kegiatan nasional, dalam pembacaan doa, itu kita selalu gantian. Gantian gitu ya? Iya. Misalnya pagi kita Trisandia misalnya. Pagi Trisandia. Trisandia itu kan dikenal dengan Hindu Balinya lah. Betul. Betul. Kemudian siangnya kita persilakan teman-teman Hindu Keharingan untuk memimpin. Iya. Dengan caranya mereka. Kita ngikut. Gitu. Iya. Mungkin sorenya setelah itu kita persilakan kawan-kawan di Ambon. Hindu Buru untuk memimpin jalannya persembahyangan lah dengan cara mereka. Jadi secara nggak langsung kita mencoba untuk bagaimana kita bisa toleransi dengan perbedaan cara berdoa kita, meskipun kita dalam satu agama, ini agama Hindu. Kemudian misalnya kayak hal yang sederhana lah, misalnya kita kalau misalnya kegiatan kaderisasi itu ada regionnya untuk memudahkan. Misalnya di region Jawa Bali Nusra ini kan agak jamak juga ya. Ada Hindu Jawanya juga, ada Hindu Balinya. Kemudian di NTT juga ada beberapa Hindu Burunya juga ada. Nah, di sana juga kita coba paling sederhana adalah ketika waktu-waktu senggang. Biasanya kan ada musik itu supaya nggak kosong banget. Kita mencoba supaya musiknya tidak dominan, misalnya kegiatannya di Bali kita musik Bali aja. Tidak hanya Bali aja. Jadi musik yang ginilah, yang moderat lah, misalnya ya musik Indonesia aja, supaya teman-teman Hindu Jawa paham dengan bahasanya. Gitu. Begitu juga dengan ketika di Jawa, tidak lagu Jawa aja gitu. Dan saya pikir kita sudah terapkan begitu. Kemudian kita juga beberapa kali sudah semacam mengikuti semacam upacaranya, ritual dan sebagainya. Misalnya kayak di Bogor kan juga sudah mulai kan, Feodalan Gunung Salak itu sudah dengan Sunda Wiwitan, Hindu Wiwitan kan. Kemudian ketika saya ke Kalimantan, ke Palangka khususnya, saya sempat menyaksikan upacara tiwah namanya kalau nggak salah. Tiwah itu kalau di Bali itu ngabennya. Gitu. Jadi upacara kematian tingkat akhir. Koreksi kalau saya salah teman-teman ya. Itu kemudian kemarin ketua umum kami itu habis dari Mamasa. Mamasa itu. Iya. Jadi mengikuti pertemuan pemuda di sana lah, sambil mengisi dan memberikan motivasi terkait dengan kepemudaan Hindu lah, gerakan-gerakan muda Hindu. Dan juga pada saat ke Ambon juga, ketua umum kami juga sudah sempat ke beberapa tempat ke Buru Selatan. Kemudian kita bertemu dengan Pak Dirjen, menyampaikan bahwa memang tempat untuk mereka beribadah itu perlu bantuan untuk memperbaiki, menginovasi gitu. Karena umat Hindu di sana itu di gunung. Sehingga untuk mengundang mereka beribadah itu harus turun gunung dulu. Gitu cerita dari ketua umum kami. Jadi saya pikir KMHD sudah mulai menyentuh ranah-ranah itu. Tidak lagi istilahnya kalau misalnya pembangunan di negara kita kan Jawa sentris menuju Indonesia sentris. Kita Bali sentris menuju Indonesia sentris juga. Betul. Nah, itu quote hari ini ya. bagi yang teman-teman yang stereotipnya tentang KMHDI berbeda itu bisa join ya. Apalagi
ya tidak langsung ke PP tentunya, harus dari PC dulu, Ya. kemudian ikuti KT dulu gitu ya Betul, modelnya. betul. Karena di KMAD itu kan ada sistemnya beli ya. Betul, sistem Kalau kaderisasinya. masuk kadernya itu ya. Dari awal itu apa sih beli namanya? Sistem kaderisasi kita terakhir setelah kita buat konferensi pendidikan kaderisasi itu ada 3. Oke. Secara umum ada 3. Pertama adalah wajib. Jadi wajib itu adalah masa penerimaan anggota baru, MPAB namanya. ya. Jadi kalau dulu kan bebas-bebas saja. Langsung Jadi, masuk gitu aja. kita temenan nih, udah masuk aja. Udah. Join aja ya. Tapi sekarang sudah ada MPAB, harus ikut itu dulu. Kemudian setelah MPAB ada KT-KT yang ada dibilang. Benar. KT1, KT2, KT3. Itu masuk kaderisasi pokok. Kemudian ada namanya kaderisasi pilihan. Jadi pilihan itu lebih kepada minat bakat. Misalnya kayak diklat politik, diklat ekonomi, diklat kewirausahaan, diklat jurnalistik, training of trainer. Jadi di sana kita mencoba untuk melatih kader-kader kita untuk menjadi pelatih. TOT ya, benar. Jadi menjadi pelatih ke wilayah masing-masing ketika pulang nanti. Kemarin tuh kan narasumbernya kalau nggak salah Rocky Gerung ya? Ya, itu KT2. KT2 itu ya. Jadi itu KT2. Jadi lumayan tuh menyita perhatian karena Rocky Gerung ada di sana gitu ya. Saya ngelihat Instagramnya, wah ada Rocky Gerung nih narasumbernya gitu. Jadi itu teman-teman semua yang mau join dan ya kita mulai banyak literasi lah beli ya. Nggak hanya di media sosial, tapi kalau ada temen yang sudah ikut kader KMADI bisa ditanyakan gitu. Bagaimana sih organisasi ini? Jangan hanya mendengarkan, sekarang kan anak muda gitu beli. Mendengarkan omongan dari orang yang belum tentu benar, tidak dicari tahu kebenarannya. Begitupun dalam konteks ya ini budaya-budaya kita gitu, cepat terpengaruh tentunya ya. Itu salah satu program KMADI tadi bisa dibilang merangkul lah ya, merangkul teman-teman yang ada di Nusantara ini, tidak hanya Jawa sentris yang tadi disebutkan, tapi Indonesia sentris ya. Indonesia kita diajarkan untuk lebih moderat aja. Betul. Nggak boleh fanatik. Nggak boleh fanatik. Misalnya saya ini Hindu Bali, ya saya cinta sama kebudayaannya, tapi ya jangan fanatik amat juga. Jangan terlalu fanatik. Santai aja. Ketika nemu perbedaan ya santai aja udah. Iya. Gitu. Jangan terlalu monoton dengan memang kita harus mempertahankan kultur kita, tradisi kita beli ya, tapi jangan terlalu fanatik gitu. Iya, santai aja. Harus bisa balik lagi moderasi tadi. Moderasi kan open minded beli ya, harus menerima perbedaan gitu. Kita cukupkan ya di budaya lokal ya. Kita lanjut ke clue yang mana tadi clue? Oh, ini di sini ya. Oh, salah naruh. Berarti sini. Silakan buka, Bro. Globalisasi. Globalisasi, teman-teman. Ini menjadi relevansi juga ya nih globalisasi nih ya. Yang ada di pikiran saya, globalisasi itu selalu di luar-luar gitu. Nih pertanyaan sekilas aja sih. Kalau nggak salah dulu KMHDI pernah menghadiri kegiatan di luar negeri ya? Ya, itu bulan November. Bulan November. Boleh diceritakan gitu, Bu? Jadi sebenarnya ini lebih kepada pertemanan ya. Jadi pertemanan, kemudian ini lebih kepada ketua umum. Harusnya sih ketua umum yang nanti undang sini lah di kapan-kapannya untuk cerita soal pertemuan itu. Siap. Jadi berkat pertemanan kemudian diundang karena ketua umum kami punya kenalan dengan panitia tersebut di kegiatan di Thailand itu World Hindu Congress kalau salah namanya. Oh, di Thailand ya? Di Thailand, Bangkok. Jadi akhirnya KMHDI diundang, KMHDI hadir untuk menyampaikan ide-ide Hindu Indonesia, Hindu Nusantara. Jadi kan kita punya nilai-nilai yang tidak dimiliki oleh Hindu lainnya. Salah satunya Trisita Karana itu. Iya, betul. Ketika kita ke Malaysia, ketemu Hindu di Malaysia, kita nggak akan nemuin filosofi itu. Tidak ada filosofi. Kita mengenalkan itu, kemudian kita menyampaikan bahwa Hindu di Indonesia ini beda. Tidak seperti Hindu di India, tidak seperti Hindu di Malaysia, dan sebagainya. Dan di sana kita mendapatkan sambutan baik. Kita masuk ke dalam tanda kutip grup WA-nya lah ya, grup WA-nya, kemudian sampai sekarang hubungan masih terjaga, khususnya melalui ketua umum kami. Dan rencananya memang KMHDI kalau ada kesempatan kita mau bikin kegiatan mungkin kurang lebih serupa. Kita mau mengenalkan Prambanan sebagai tempat persembahyangan Hindu dunia, dan juga mengenalkan soal konsep moderasi beragama juga. Karena kan terkadang memang ada di India mungkin karena saya sempat juga ikut Religion of 20. Jadi itu rangkaian acara dari G20. Tapi kita bicara soal religion, agama.
Gitu. Di sana kerjasama antara G20 dengan Nahdlatul Ulama. Di sana dikumpulkan dalam satu forum semua agama beserta alirannya lah. Jadi saya lupa di mana, di Afrika kalau nggak salah. Di situ ada agama yang betul-betul dibantai di sana, dan berada di satu forum dengan agama yang membantai. Gitu. Oke. Jadi kan ini menarik ya. Bagaimana Religion of 20 ini bisa menghadirkan di sana, dan di sana kita membicarakan soal solusinya. Agama jangan sampai menjadi pemantik untuk konflik. Betul. Tapi bagaimana agama bisa menjadi media untuk harmonisasi dunia, ya gitu. Nah itu juga kita ingin coba eksekusi lah, kita ingin buat seperti itu, bahwa kita ingin tekankan bahwa apa nih peran generasi muda Hindu dunia untuk peradaban dunia. Nggak lagi nih ngomongin Indonesia, tapi ngomongin dunia lagi, gitu. Betul. Saya kaget tuh ngelihat kemarin ketum yang sebelumnya atau yang sekarang? Yang sekarang. Iwayan Darmawan. Beliau Darmawan, terus wah ke Thailand nih. Berarti eventnya udah sampai ke luar negeri gitu ya. Nah dari situ pun bisa melihat bahwa eksistensi dari Hindu itu sendiri sudah sampai di luar gitu ya. Bahkan kalau nggak salah kemarin Dirjen kan itu diundang ke forum Hindu, bukan Hindu ya, tapi religion semuanya gitu ya. Bahkan tadi mengenalkan konsep Trihita Karana juga gitu. Jarang sekali, makanya tadi saya suruh ngambil 3 ya biar Trihita Karana. Itu sudah cukup kita lakukan Trihita Karana dan Trikaya Parisuda aja, semuanya udah terrealisasi ya. Perbuatan baik apapun bisa, tidak perlu banyak tekstual lah gitu ya. Bagus sekali tentang Hindu. Itu tadi tentang globalisasi. Ada yang mau disampaikan lagi nggak, Beli, tentang globalisasi? Nah, kalau ngomongin globalisasi, kemarin saya habis wisuda nih. Siap. Habis wisuda, kemudian yang menarik dari wisuda saya ini bukan soal pindah tali toga atau nggak menerima ijazah, tapi kami menerima semacam pembekalan. Pembekalan itu disampaikan oleh Prof. Jimli Asidik. Jadi beliau mantan ketua MK, kalau nggak salah mantan ketua MK pertama kalau nggak salah, dan juga saat ini menjadi anggota DPD. Jadi salah satu poin penting yang dia ingin sampaikan adalah bagaimana generasi muda, khususnya Gen Z, karena kan saya pikir lulusan S1 pada saat itu kan pasti Gen Z ya, kelahiran 2000 ke atas. Soal agility learning. Jadi bagaimana kemampuan kita, kelincahan kita dalam belajar. Per hari ini memang di pendidikan kita ini kan saya pikir cukup feodal ya. So itu sih. Seorang profesor itu misalnya guru besar harus dipanggil Prof. Betul. Misalnya kayak misalnya minimal ada pasti ada kelasnya lah. Ada sekat di antara dosen dan juga mahasiswanya. Karena ketika saya mendengar cerita-cerita dari senior-senior juga yang kuliah di luar negeri, misalnya kayak di Inggris itu, bahkan mahasiswanya nyebut nama dosen dengan nama aja, memanggil nama biasa aja. Karena yang dilihat adalah bagaimana kemampuan atau pemahaman dia soal mata kuliah itu, bukan soal apakah dia ini mahasiswa atau bukan gitu. Nah itu dalam pendidikan kita, dan kata Prof. Jimli pada saat itu adalah mahasiswa ini jangan minder dari lulusan manapun, dari kampus swasta maupun negeri. Dari kampus swasta misalnya jangan minder dengan lulusan negeri, karena pengetahuan hari ini sudah sangat mudah digenggam, sangat mudah diakses, sehingga bagaimana kita tekun untuk mengakses dan juga mempelajari ilmu itu, karena kan semua sudah bebas tumpah ruah udah di internet kan. Jadi kita dengan mudah untuk mengakses itu, sehingga jangan minder sama dosen, jangan minder sama mahasiswa atau enggak lulusan dari luar negeri ataupun dari dalam negeri misalnya. Jadi itu yang salah satu hal penting yang disampaikan oleh Prof. Jimli. Tidak hanya juga fanatik dengan satu topik atau satu bidang aja, tapi juga kita harus mempelajari banyak bidang. Karena per hari ini kita memang dituntut untuk mengetahui banyak bidang. Bisa multitasking lah istilahnya. Iya, misalnya saya lulusan ilmu politik, tapi saya harus menguasai juga soal gawai saya, soal handphone saya. Misalnya apanya rusak, saya tahu nih dibawa kemana. Betul. Supaya nggak kita gampang dibodoh-bodohin kan sama nanti buat servis, yang diservis mana, yang diganti mana. Harusnya bisa diservis, ganti ini bang. Iya gitu. Ya gitu sih. Apalagi itu tadi balik tadi di media sosial kan, Beli kan apa namanya,
bisa nyari otodidak gitu Betul, loh. betul. Lewat YouTube, lewat Google itu pun ada. Tapi balik lagi ke tadi, sekarang kalau di Indonesia kan lebih soal etika, Bro ya. Kadang selalu digaungkan itu. Misalnya kita manggil hanya gimana ya, gelarnya misalnya prof, kita harus manggil prof gitu. Balik lagi kayak tadi, nggak hanya dari kesenjangan dosen ke mahasiswa, tapi dari dosen dengan profesor itu agak beda gitu. Menurut beliau gimana itu? Kayaknya beda banget kesannya gitu. Ya, Kayak yang paling tinggi banget profesor ya. kalau soal etika mungkin betul. Kita juga harus menghargai Ya. usaha mereka karena untuk mendapatkan gelar profesor kan sulit Susah, ya. Susah dan perlu dedikasi tinggi. Dia harus melakukan penelitian, dia juga harus melakukan pengabdian. Di samping itu dia harus melengkapi berbagai macam hal terkait dengan administrasi. Sehingga itu penting juga untuk kita apresiasi. Tapi jangan sampai hal-hal tersebut membuat kita minder juga. Jangan membuat kita minder, jangan membuat kita takut untuk menyanggah ketika misalnya kadang kan memang ada dosen yang memang bagus cara dia menyampaikan. Betul. Ada yang memang kadang-kadang tidak semua, tapi secara oknum-oknum itu memang ada yang agak ngeselin juga gitu. Ya, benar. Jadi sesuka-sesukanya dia aja. Jadi saya pikir itu yang mesti kita lawan gitu. Tapi kalau secara misalnya etika, betul kita memang karena adat ketimuran kan. Benar, karena kita harus ada mengutamakan etikanya. etika. Karena kan belakangan ini etika itu kan di belakang. Di belakang. Wow, sungguh luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Ini banyak sekali insight yang kita dapat dari Beli Teddy ya. Dari KMHDI apa saja program-programnya, kemudian plan-plan apa saja yang dilakukan di bulan Juni ini, kemudian menuju tadi Saraswati dan yang lain sebagainya. Mungkin closing statement kita pakai slogan Satyam Eva Jayate mungkin ya. Boleh. Saya sebutin. Jaya-jayanya berapa kali, Beli? 3 kali? Sekali aja. Satyam Eva Jayate Jaya. Oke, terima kasih, Beli. Siap, sudah meluangkan waktunya. Sekian dari saya atas nama Deo Gede Bramanca. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.